yang mahasiswa tidak terima itu penolakan yang tanpa alasan gitu loh. Itu kan menentang hukum logika. Iya toh. Kejadian begini ditanya kenapa? Pokoknya itu asas pokoknya itu yang repot teman-teman. Kan ketika ibu bertanya terus tidak ada jawaban, orang malah berspekulasi yang tidak. Jangan. Apalah gunanya aspirasi itu disampaikan kalau hanya sebagai bunyi-bunyian yang menghiasi ruang dialog? Ya enggak sih? Betul. Hanya sebagai formalitas tanpa tindak lanjut. Sebenarnya itu hanya untuk memancing animo mahasiswa saja. Bagaimana biar mereka bisa kritis terhadap kondisinya. Belajarlah bersyukur karena hal-hal seperti ini melatih skill kita bersyukur ya. Iya. Halo teman muda, kembali lagi bersama saya Angela di podcast UKM FIB Multimedia. Ya, seperti yang kita tahu bahwa podcast kali ini adalah perdana karena sudah lama meredup, tanda kutip. Kali ini kita bakal bincang-bincang santai bersama Halo Ones. Oke, Ones, apa kabar nih? Kabar baik, puji Tuhan, kabar baik, sehat dan seperti inilah. Akhir-akhir ini disibukkan dengan apa nih? Ya biasa lah ya mahasiswa tingkat akhir. Iya. Bukannya sombong, tapi memang begitu kenyataannya. Artinya kita lagi sibuk urusin tugas akhir, skripsi, konsultasi dengan dosen, dan tentunya memperbanyak referensi. Cuma disibukkan dengan itu. Ngomong-ngomong tentang skripsi, kira-kira sudah sampai mana nih skripsinya kalau boleh tahu? Langsung ditanya skripsi. Iya ya. Ya kalau skripsi sih sampai sejauh ini aman ya, kan sudah proposal di awal. Terus untuk tugas-tugas masalah bab 4 dan lain sebagainya, ya puji Tuhan sampai sini lancar-lancar saja. Nah buat mungkin saran juga buat teman-teman tuh yang sedang mengerjakan TA. Sebenarnya tugas akhir itu, dia itu sebenarnya cuma tugas dari mahasiswa untuk menuliskan apa yang diinginkan oleh dosen pengujinya. Itu kan yang banyak terjadi di lingkungan-lingkungan kita. Artinya mahasiswa itu sebenarnya dia kesulitan ketika dia mempertahankan argumentasinya, sementara dosen pembimbingnya, dosen tempat konsultasinya itu tidak sejalan dengan pemikirannya. Itu kadang yang bikin repot. Makanya saran saya untuk teman-teman yang menulis skripsi, ya kalau perlu ngekos lah di samping rumah dosen pembimbingmu biar lancar gitu loh. Biar lancar di ketemunya. Tunggu. Sebelum makin jauh nih, mungkin Ones bisa perkenalkan diri terlebih dahulu supaya teman muda atau penonton setia bisa kenal lebih jauh lagi nih. Iya, boleh mungkin ya. Iya tahu, keasikan ngobrol tadi nih. Perkenalkan untuk teman muda sobat setia, nama saya Ones. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus, semester 8, dan untuk kesibukan belakangan ini dan aktivitas saya keseharian itu cuma disibukkan dengan ya bersantai di organisasi, mengembangkan diri dan lain sebagainya. Bergelut di situlah teman muda sobat setia. Mungkin itu saja dari saya. Kalau perkenalan diri, yang mau kenalan lebih jauh bisa Iya. Nah, teman muda bisa dengar sendiri kan. Kalau mau dekat lebih jauh bisa. Tapi hati-hati. Iya, tapi hati-hati tuh bagaimana Kak? Next. Oke, lanjut Di. Iya. Oke, kira-kira Ones sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang biasa ya kita kenal anak hukum dengan kritis-kritisnya ya. Iya, di beberapa tempat mungkin ya. Bagaimana nih pandangannya seorang Ones sebagai anak hukum tentang berita ya biasa dibilang lagi marak-maraknya sekarang di Universitas Kristen Indonesia Paulus, yaitu pembukaannya Fakultas Kedokteran. Kira-kira sudah kuduga. Iya. Ya itu karena lagi marak-maraknya ya. Iya sih, lagi panas-panasnya dibahas. Kenapa dengan Fakultas Kedokteran? Maksudnya apa yang salah dari Fakultas Kedokteran itu? Saya dengar-dengar itu fakultas dibuka secara tiba-tiba. Bagaimana nih pendapatnya? Tiba, oke. Begini, maksud pertanyaannya kaget-kaget ke orang nih dengan Fakultas Kedokteran ini keluar logat asli. Nah, begini, kalau dari saya, menurut saya secara pribadi, sebenarnya kalau dibilang tiba-tiba, menurut saya tidak sih, bukan tiba-tiba, karena Prof. Agus itu kan, rektor kita itu kan, dia kan ngajar di Fakultas Hukum. Beliau itu mengajar di Fakultas Hukum dan pernah dalam satu kelas, Prof. Agus itu ngomong tentang Fakultas Kedokteran ini. Gitu loh. Jadi menurut saya secara pribadi itu bukan hal yang mengagetkan lagi, karena beliau sudah pernah bilang dalam satu kelas ketika dia mengajar bahwa Universitas Kristen Indonesia Paulus ini rencana akan membuka Fakultas Kedokteran.
Cuma persoalannya pada waktu itu saya responnya sebagai mahasiswa yang sebenarnya kalau dilihat nggak ada sekali tanda-tandanya tuh. Kayak, ih mana fakultas kedokteran gitu loh. Kayak, iyo kah? Betulan kah? Gitu loh. Jadi kayak nggak percaya Ki. Kurang-kurang percaya dengan itu karena belum ada langkah-langkah pastinya, mungkin belum ada langkah-langkah konkretnya. Makanya saya masih agak bingung juga pada waktu Prof Agus ngomong itu. Dan setelah mungkin pada waktu awal-awal tahun 2025 mungkin ya, di Februari itu ketika divisitasi oleh Kementerian Kesehatan, pengadaan fakultas kedokteran itu, di situ baru saya bilang iya tahu ada gitu loh. Jadi menurut saya itu bukan hal yang tiba-tiba, bukan hal yang secara mengejutkan tiba-tiba karena bagaimanapun bukan pembuatan sih, tapi mendirikan satu fakultas baru di dalam universitas itu, dalam satu universitas itu kan tentunya ada langkah-langkah tertentu yang harus diikuti, protokol-protokol tertentu yang harus dipenuhi. Dan itu bukan hal yang baru menurut saya. Itu dirintis dengan baik oleh pihak birokrasi dari Universitas Kristen Indonesia Paulus ini. Dan menurut saya itu sebuah rencana yang strategis di luar polemik-polemiknya. Artinya, ya begitulah menurut saya. Berarti sudah persiapan dari awal. Ya otomatis sudah ada ya. Karena bagaimanapun itu kan sebuah master plan, pembuatan pendirian sebuah fakultas baru itu, dan berdasarkan aturan hukum, regulasi hukum yang berlaku, serta algoritma-algoritma yang harus diikuti oleh satu universitas untuk mendirikan fakultas itu tentunya ya tidak semudah gitu. Tentunya ada persiapan, cuma ditegaskannya itu mungkin baru ditegaskan oleh rektor kita Pak Agus Salim itu, Prof Agus Salim, pada Februari itu, di tanggal 25, tanggal berapa Februari kemarin, ketika divisitasi oleh Kementerian Kesehatan, gitu loh. Berarti sudah lama nih ada info-info tentang... Sudah lama sebenarnya, cuma tidak disebarluaskan. Itulah yang saya bilang tadi, baru ditegaskan. Nah, mungkin teman-teman seperti Saudari Angela baru dengar pada saat dibuka, dan baru dengar mungkin pada saat ada persoalan, pergeseran dari beberapa fakultas mungkin yang seperti fakultas informasi dipindahkan, itu kan sempat jadi persoalan. Iya, itu marak-maraknya juga karena ya gempar-gempar lah. Ya begitulah, mungkin mahasiswa kurang informasi dan lain sebagainya, kurang komunikasi mungkin ya. Oke, kalau misalnya nih menurut Ones, apakah sudah terjadi nih ketimpangan atau ketidakadilan antara fakultas-fakultas lain dengan ya bisa dibilang fakultas WOW ini yang baru ini? Fakultas WOW ya, oke, nice, fakultas WOW. Ya WOW di mana-mana fakultas kedokteran itu WOW, tapi begini, boleh merokok tuh? Boleh. Silakan. Santai-santai. Biar santai gitu lah masalahnya. Astaga Tuhan. Oke, thank you guys. Rokoknya gimana adanya? Ya, silakan. Oke, sama-sama. Kan kalau begini lebih enak menjawab teman-teman. Kalau pertanyaan yang tadi tentang apa namanya ini, ketimpangan yang terjadi. Yang terjadi menurut saya di lingkungan kita itu bukan masalah, teman-teman. Artinya di sini kita harus membedakan yang mana namanya masalah, yang mana yang persoalan, gitu loh. Yang terjadi itu maksud saya kejadian-kejadian itu yang belakangan ini marak, yang sampai dibuatkan dialog di bawah itu di Gedung Lilin kemarin, itu kan sebenarnya hanya persoalan, bukan masalah gitu. Jadi dia hanya persoalan yang perlu dijawab. Kan di mana-mana persoalan butuh jawaban. Kalaupun terjadi keberatan kemarin, itu kan sebenarnya hanya miskomunikasi menurut saya, dan itu yang terjadi sebenarnya. Artinya kalau kita lihat perkembangan ini, di mana Universitas Kristen membuka salah satu fakultas baru, fakultas kedokteran gitu loh, yang katanya wow dan semoga wow betul, itu kan salah satu langkah strategis lah dari UKI Paulus, dan katanya dengar-dengar nih, kedokteran itu sudah memiliki 26 tenaga pengajar non-ASN, yaitu 26, dan telah mengatur ya Memorandum of Understanding dan of Agreement-nya beberapa dengan rumah sakit tertentu, tentunya rumah sakit pendidikan gitu loh, kan itu kan salah satu syarat. Oke, kalau menurut saya secara pribadi, kembali lagi dari pandangan personal saya, karena bagaimanapun di luar sana kan masih banyak ya isu-isu yang beredar yang menurut saya sebenarnya itu hanya untuk memancing animo mahasiswa saja, bagaimana biar mereka bisa kritis terhadap kondisinya. Dan kalaupun mereka merespon dengan akal sehat, saya rasa hasilnya bakalan positif gitu loh. Karena persoalan kita bukan kedokteran,
kedokteran itu merupakan hal yang ya langkah strategis lah bagi UKI Paulus menurut saya, karena siapa sih yang tidak mau universitasnya maju, ya enggak sih teman-teman? Iya, betul, betul. Gitu loh. Nah, ini bukan menjilat ya, ini bukan praktek menjilat. Oke. Jadi saya pun kalau punya yayasan seperti UKI Paulus, saya berharap yayasan saya itu berkembang, jujur saja. Iya toh? Setuju? Iyalah. Setuju. Nah, makanya menurut saya itu langkah strategis. Adapun ketimpangan-ketimpangan yang terjadi itu adalah bias dari perkembangan yang terjadi. Oke? Itu hanya bias, teman-teman. Tanpa kita sadari, apapun yang kita lakukan ketika kita menghadirkan oke nice, orang Cina, maksud saya menghadirkan sesuatu yang baru, menghadirkan menghadirkan sesuatu yang baru, akan ada saja polemik-polemik yang terjadi, ya toh? Oke. Entah itu pergeseran ruangan, entah itu rasa tidak nyaman. Sebenarnya itu bukan persoalan, teman-teman. Itu bukan masalah, teman-teman. Meskipun kita perlu jawaban orang-orang dari atas, tapi itu bukan masalah. Hal yang wajar menurut saya, gitu loh. Cuma bagaimana waktu kemudian mengikis itu dan bagaimana kita menggunakan manajemen konflik untuk meresolusi konfliknya, untuk meredam bias dari konflik yang terjadi, untuk membawa pengertian ke mahasiswa. Jadi titik pentingnya itu terletak pada komunikasi dua arah antara birokrasi dengan mahasiswanya. Iya, betul. Gitu lah. Karena semua bisa kita selesaikan dengan komunikasi. Iya. Berarti kurangnya komunikasi yang ada di sini. Makanya konflik-konflik yang kemarin terjadi itu gara-gara komunikasi. Iya, konflik. Kalau dibilang konflik, saya rasa itu bukan sampai gesekan konflik ya. Itu cuma pertanyaan-pertanyaan yang membisingkan telinga-telinga kita, gitu loh. Cuma masalah kecil antara mahasiswa dan ya itu dia. Kalau mau dibilang masalah kecil, sebenarnya besar, teman-teman. Cuma kembali lagi cara kita menyikapinya. Iya, betul. Haus sekali teman-teman. Lanjut. Nah, kalau menurut Angela sendiri, masa enggak bisa bertanya balik? Tunggu. Masih ada pertanyaanku nih yang belum. Iya, oke lah. Oke. Jadi bisa jalan tuh bertanya balik tuh? Bisa. Ya, Bisa nice. Lanjut. Nah, ini kan dari jawabannya Ones tadi bisa kita simpulkan kalau mahasiswa cuma kurang komunikasi sama di atas. Tapi bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa yang kurang nyaman dengan hal itu? Iya, sebenarnya kalau berdasarkan hukum prasangka, maksudnya perasaan tidak nyaman dan lain sebagainya bisa dijadikan satu alasan untuk menuntut ketidakadilan. Iya, ketidakadilan. Tapi bukan ketidakadilan ini, teman-teman. Bukan ketidakadilan menurut saya. Ini hanya peralihan. Artinya kemarin kami sempat naik ngomong sama dekan fakultas yang berkaitan informatika dan komputer. Katanya beliau disiapkan di ruangan. Beliau yang ngomong langsung gitu loh, Pak Kris yang ngomong langsung. Kalau ternyata ruangannya siap, malah ada 5 ruangan yang disiapkan di Fakultas Teknik, tepatnya di Elektro, katanya di gedung Elektro. Dan kata rektor kemarin waktu dialog katanya kan itu gedung kita bersama gitu loh, oke? Itu milik kita. Fakultas apapun itu, sebenarnya tidak ada pemetakan gitu loh, pemetaan fakultas tersendiri di UKIP. Semuanya milik bersama gitu loh. Cuma kan yang persoalan bukan itu, yang masalah bukan itu persoalan. Tapi kan sudah terjawab. Yang masalah itu sekarang adalah fasilitas kita di kampus. Itu yang persoalan sebenarnya. Kita terang-terangan saja atau bagaimana Kak? Iya, yang masalah itu fasilitas kita di kampus, bukan tentang fakultas ini. Malah kita bersyukur UKIP punya kedokteran. Iya enggak sih? Oke. Saya malah mendukung. Lumayan loh ada cindo-cindo datang di kampus kita, itu kan hal-hal yang wow. Iya. Hai, cindo. Iya. Ini lihat nanti sing pacar tak ini teman-teman. Ketawa karir aja. Oke, itu menurut saya. Gitu lah. Jadi untuk teman-teman yang merasa tidak nyaman, iya. Katanya sih kemarin yang ku dengar rektor sempat bilang saya tidak peduli ya. Sedikit menyakitkan ya untuk sedikit mahasiswa. Menyakitkan memang teman-teman, dan itu kenyataan pahit yang harus kita telan. Tapi menurut saya teman-teman, kembali lagi sebagai mahasiswa kita harus punya fanatisme terhadap instansi tempat kita belajar. Masa sih kalian tidak mau melihat UKIP itu berkembang gitu? Iya, betul. Iya toh. Kalaupun ada ketidakadilan, komunikasikan teman-teman. Tapi kadang juga teman-teman, kalaupun ada penolakan keras yang didapatkan, komunikasikan lagi. Kita harus sabar 7 kali lipat di dalam menempuh pendidikan di Indonesia, gitu loh. Kita harus sabar dan sabar. Artinya kalau beberapa
kali ku dapat kondisi-kondisi kita di sini yang banyak dipelajari di Indonesia, terlebih khusus di Wakanda Forever ini adalah belajar bersyukur dengan apa yang ada. Itu saja. Karena bukan cuma universitas loh, malah Indonesia yang hashtagnya sekarang Indonesia gelap toh. Ada lagi hashtag baru itu kabur aja dulu, sudah lama memang. Iya. Tapi sampai sekarang kan masih jadi polemik, jadi persoalan gitu loh menurut saya. Harus over kuat memang mentalnya ya. Yoi. Dan dialog kemarin itu saya rasa disaksikan oleh banyak orang. Krik-krik. Yang agak keras. Keras memang Indonesia. Jadi teman-teman harus kuat mental. Iya, banyak sabar teman-teman. Saran saya sih banyak sabar. Belajarlah bersyukur karena hal-hal seperti ini melatih skill kita bersyukur ya. Iya. Oke. Jadi kalau didengar-dengar dari jawabannya Ones berarti setuju ini menjadi potensi besar untuk Universitas Kristen Indonesia kalau misalnya membangun atau membuka fakultas kedokteran untuk kedepannya. Iya, di mana-mana kalau dibilang fakultas kedokteran saya rasa potensi besar bagi bagi setiap instansi tempat fakultas itu dibuka, ya toh? Malah semua universitas mengimpi-impikan fakultas kedokteran itu ada di dalam universitasnya, gitu loh. Karena salah satu fakultas unggul, salah satu fakultas yang wow, di mana-mana terkenal. Siapa sih yang nggak mau dapat yang begituan, ya toh? Wow. Wow gitu loh. Wow banget. Dan malah cuma kalau kita belajar dari kilas balik beberapa universitas yang membuka fakultas kedokteran tapi gagal itu kan bukan karena mahasiswanya, bukan karena penolakan dari mahasiswa. Itu jadi lucu loh kalau yang membatalkan satu fakultas dibuka dalam satu universitas itu karena mahasiswanya. Itu jadi lucu teman-teman, gitu loh. Kita hanya meluruskan fenomena hal-hal yang ketimpangan yang terjadi. Kita hanya bertugas untuk mempermatang gitu loh dalam tanda kutip mengawasi toh. Kan kalau mengawasi kita mempermatang terbukanya fakultas baru ini gitu loh. Apakah kita betul-betul siap untuk mendirikan satu fakultas baru? Nah, kalau kita berkaca dari pengalaman-pengalaman yang lalu kan universitas-universitas lain maksud saya yang membuka fakultas kedokteran itu kan karena adanya pembatalan MOU dari beberapa rumah sakit pendidikan, adanya ketidaklayakan dari fasilitas kan bagaimanapun membuka satu fakultas baru itu tentunya harus ada fasilitas yang memadai, persiapan sarana dan prasarana baik itu yang digeser maupun yang akan masuk gitu loh. Jadi menurut saya itu merupakan salah satu potensi besar bagi Uki Paulus. Seandainya kita benar-benar bisa dewasa dalam saling mematangkan, ya toh, ada komunikasi dua arah antar mahasiswa dengan pihak birokrasi. Terus kita saling mematangkan dalam hal pengawasan gitu loh. Sama kalau ada yang protes dari mahasiswa, why not orang di atas klarifikasi begini loh kondisi kita. Siapa sih yang tidak terima kejujuran gitu loh. Yang kadang kita tidak terima, yang mahasiswa tidak terima itu kadang adalah penolakan yang tanpa alasan gitu loh. Itu kan menantang hukum logika. Iya toh. Kejadian begini ditanya kenapa? Pokoknya itu asas pokoknya itu yang repot teman-teman. Ya enggak sih? Iya, memaksakan sesuatu. Pokoknya siapapun kayak cewek-cewek mi kadang, pokoknya saya enggak terima, padahal logis Ji, gitu loh. Oke. Tersinggung saya nih. Tapi enggak bermaksud menyinggung Ji. Iya, mungkin itu dari saya. Berarti komunikasi itu sangat kuat, harus kuat untuk mahasiswa dan ke atas. Tapi setahu saya, bukannya kemarin itu sudah ada dibukakan forum untuk mahasiswa atau iya, dialog kemarin sempat ada dialog akademik katanya, dialog akademis yang di Gedung Lilin loh, saya lupa kapan. Tapi tepatnya. Masih ada banyak mahasiswa yang masih kekurangan kepuasan tentang klarifikasi dari atas. Klarifikasi ya. Iya. Oke. Satu teman, maksudku yang harus kita pahami bersama bahwa kampus itu bukan alat pemuas. Betul itu. Yo. Tapi begini, kan yang terjadi ketimpangan kemarin di bawah itu bukan ketimpangan, sorry. Yang dipersoalkan kemarin di bawah itu memang ada dialog dibuka. Tapi itu bukan dialog, kawan. Yang namanya dialog itu menurut saya adanya negosiasi terjadi di dalamnya gitu loh. Yang kemarin itu menurut saya itu konversi pers saja. Maksudku kayak tempat klarifikasi saja, ajang klarifikasi. Mungkin merespon beberapa sentimen dari luar yang mengatakan bahwa mungkin krisis komunikasi gini barang ini, makanya begitu. Makanya birokrasi mungkin membuka forum komunikasi dengan mahasiswanya melalui dialog kemarin, meskipun ya dibatasi oleh waktu mungkin ya, makanya kayak seminar begitu, cuma dikasih kesempatan 3 penanya. Saya pun juga heran, biasanya kan dialog akademik
yang dibuka di universitas itu kan membahas persoalan bersama. Iya. Gitu loh, persoalan bersama yang menjadi persoalan beberapa fakultas, persoalan global lah, kurang lebih kalau kita ngomong masalah dunia atau persoalan global. Bukan persoalan masing-masing prodi, karena dialog akademik yang membahas masalah salah satu fakultas saja itu kan dilakukan di prodi masing-masing gitu loh, di dekanat masing-masing. Menurut saya bersama dekan masing-masing. Jadi kalau mahasiswa tidak puas kemarin mungkin karena waktunya terlalu sebentar gitu loh. Tidak memuaskan mahasiswa karena masih banyak pertanyaan, masih banyak polemik, dan ada tuntutan dari mahasiswa yang tidak terpenuhi, makanya menimbulkan ketidakpuasan. Itu saja mungkin ya. Berarti dibatasi oleh waktu. Dibatasi oleh waktu, mungkin terlalu sibuk ke orang-orang di atas toh. Dan penanya ya, cuma 3 orang saja. Coba 3 orang. Nah itu saya juga heran kok dengan mahasiswa-mahasiswa sekarang, karena banyak yang cuma bicara di belakang mimbar. Banyak yang cuma bicara tidak pada forumnya. Pas dikasih kesempatan malah cincong aja gitu loh. Tidak anak keluar isi pikirannya. Gitu loh. Malah keberatannya dibawa. Iya, banyak itu mahasiswa seperti itu. Gitu loh. Dan banyak juga dari teman-teman kita di lembaga aspiratif yang menurut saya tidak betul-betul memfasilitasi pertanyaan orang dari luar. Itu kan jadi tanggung jawab kita sebagai kelembagaan yang ada di Universitas Kristen Indonesia Paulus ini. Kalau orang bertanya dari luar, ya lu jawab lah, astaga. Jawab kok dengan kemampuanmu, dengan apa yang mau tahu, biar orang tidak semakin bertanya-tanya lagi, tidak kemudian berspekulasi toh. Kan ketika ia bertanya terus tidak ada jawaban, orang malah berspekulasi yang tidak. Jangan. Ayo toh. Padahal kalau mau jawab itu bisa-bisa toh, Ji. Malah itu akan membuka cakrawala berpikir orang lain. Iya toh. Iya. Tentang kenyataan yang betul-betul terjadi di kampus kita. Gitu loh, menurut saya. Dan saran saya untuk Angela mungkin kedepannya bisa undang orang yang memang berpotensi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentang kedokteran ini. Saya cuma bisa menjawab hal-hal yang saya amati saja, gitu loh. Jadi terbatas pada hal yang saya amati. Oke, akan diusahakan. Oke, nice. Tapi dengar-dengar kemarin ada sempat mahasiswa yang sempat dipanggil ke atas, itu bagaimana itu? Oh iya, sempat juga aku dengar itu rumor-rumor yang begitu, yang katanya ada yang disuruh minta maaf dan lain sebagainya. Wah, saya rasa sih itu karena ketidakdewasaan kita saja dalam berdialog gitu loh. Iya, setuju enggak sih maksudku? Di luar pro kontra yang terjadi ya, saya mau ngomong atas perspektif saya sendiri. Kalaupun kita mendengar rumor-rumor yang seperti kemarin, itu menurut saya karena adanya ketidakdewasaan kita di dalam menanggapi sebuah dialog, gitu loh. Artinya forum bantah-bantahan dalam dialog itu hal yang wajar menurut saya. Setuju enggak sih teman-teman? Setuju. Iya, hal yang wajar, bukan hal yang baru lagi. Malah orang sampai lempar meja dalam forum itu hal yang wajar, gitu loh. Nah di luar forum itu, setelah dialog itu, saya rasa itu bukan persoalan lagi. Kita harus bersikap profesional lah sebagai orang yang memang katanya menyiapkan ruang dialog untuk mahasiswa, kalau itu dari pihak birokrasi toh, atau orang yang mengeluarkan pendapat kalau itu mahasiswa, iya kan? Kalau pada waktu itu yang menyinggung, why not kita minta maaf, oke? Tapi kalau pada waktu itu kita merasa bahwa sikap kita itu betul, ya why not juga kita pertahankan, karena bagaimanapun kita harus bertahan untuk sebuah kebenaran, ya toh? Jadi saya rasa itu karena ketidakdewasaan kita di dalam membuka ruang dialog. Karena banyak contoh kasus di luar sana yang menunjukkan ketimpangan yang terjadi berdasarkan dialog-dialog akademis yang telah dibuka, gitu loh. Yang katanya dialog akademis itu tempat menyampaikan aspirasi, gitu loh. Tapi apalah gunanya aspirasi itu disampaikan kalau hanya sebagai bunyi-bunyian yang menghiasi ruang dialog? Ya enggak sih? Betul. Bunyi-bunyian yang menghiasi ruang dialog hanya sebagai formalitas tanpa tindak lanjut. Nah itu kan yang jadi persoalan kemarin, gitu loh. Nah terus kadang juga kita komunikasinya tidak bersifat asertif. Menurut saya ya, karena komunikasi yang dibangun itu sebagai mahasiswa, yuk adalah orang yang terpelajar, orang yang dengan intelektualitas tinggi. Itu maksudnya itu justifikasi saya terhadap orang-orang yang sudah kuliah, karena bagaimanapun kalian adalah kaum intelektual. Setuju? Ya toh? Setuju. Jadi menurut saya kita juga harus membangun komunikasi yang asertif. Kita kan menginginkan sesuatu, ya toh? Dari tuntutan, dari aspirasi kita. Ya, untuk mencapai sesuatu itu kita perlu strategi, kawan-kawan. Entah itu komunikasinya diperbaiki, entah itu cara menuntut kita yang harus diperbaiki, entah itu cara kita menjilat sedikit-sedikit yang diperbaiki. Ya itu tergantung dari kita. Jadi saran saya untuk orang-orang yang seperti itu ya perbaiki saja lah. Perbaiki saja cara
komunikasinya, dialognya. Dan untuk orang-orang yang orang birokrasi yang membuka ruang dialog seperti itu, pertanggungjawabkanlah. Kenapa harus dibuka kalau tidak untuk didengarkan? Iya, betul. Itu kalau dari saya. Yang kau betul-betul tokji. Gitu loh. Iya, so gitu. Iya, itu dari saya. Next lah. Terus apa lagi nih? Bagus juga ternyata kalau ada forum antara. Iya, kalau di Dewa sana. Oke, next. Oke. Dari keseluruhan nih, dari awal sampai akhir, kira-kira Onis bagian mana nih, pro atau kontra? Antara masalah yang biasa kita minum nggak dulu? Iya, boleh. Menenangkan diri. Sulit sih kalau masalah pro atau kontra. Bukannya saya cari aman tentang pro dan kontra ini, tapi jujur saya untuk kedokteran, saya masalah kedokteran ini saya pro terhadap kampus. Saya setuju adanya kedokteran ini, tapi saya tidak setuju kalau adanya kedokteran ini menggeserkan rasa atau cita rasa keadilan bagi mahasiswa. Itu yang saya tidak setujui. Gitu loh, bagi saya secara pribadi. Dan bagaimana mahasiswa itu diperlakukan, itu yang saya tidak setujui. Gitu loh. Bagaimanapun mahasiswa itu adalah insan dewasa yang harus diperlakukan layaknya orang dewasa. Jadi kalau dilihat signifikansinya antara pro dan kontra, saya tengah-tengah. Ya, sampai sejauh ini saya kontra ya, jujur. Saya kontra dengan kondisi kita saat ini, bukan dengan kedokterannya. Gitu loh. Dari keseluruhan. Bukan cari aman teman-teman. Tapi betulan, mau tonjak juga lihat cindo-cindo di kampus tak? Bagaimana kata? Iya, cindo-cindo. Tapi kalau untuk cara memperlakukan mahasiswanya, saya rasa itu saya kontra dengan hal itu. Dalam tanda kutip, dalam anak tanda tiri kutip. Iya. Mungkin kurang lebih demikian. Tapi itu manajemen. Oke? Maksudnya tergantung dari bagaimana. Ini lagi satu poin. Bagi teman-teman, maksudku yang namanya strata di dalam satu lingkungan sosial itu wajar ada. Entah itu dibilang anak tiri, anak kandung, anak kesayangan, itu akan selalu ada teman-teman. Oke? Itu manajemen manajemen. Oke? Iya, menurut saya begitu. Jadi itu hal yang wajar. Bagaimanapun kita tidak bisa memperlakukan semua orang itu sama. Iya toh? Oke, itu closing statement dari saya. Berarti di pihak kontra, Di? Lebih ke pihak kontra. Oke. Nah, teman muda, mungkin bincang-bincang kita pada saat ini mungkin sampai di sini saja. Itulah kesimpulan dari seorang Onis bahwa dia kontra. Ditonjolkan banget sih kontranya, Anjay. Kontra. Iya. Kontra dengan adanya masalah ini. Oke teman muda, semoga kalian tetap dewasa dalam menyikapi pembincangan kami tadi. Nah, buat teman muda nih, tetaplah jadi mahasiswa kritis tapi tidak krisis. Akhir kata dari Angela, dadah.